Lihat ini Indonesia, lihat! Dijajah sama negara sendiri, bangsat! Ya! Dijajah sama negara sendiri! Dijajah sama negara sendiri, bangsat! Sungguh sedih melihat saudara-saudara kita demonstran yang datang dengan tangan kosong, dipukuli dengan pentungan polisi. Dengan gas air mata, dengan perisai, dengan water cannon, bahkan beberapa aparat datang membawa senjata berbahaya yang dilarang konstitusi dalam menghadapi demonstran. Beberapa korban berjatuhan baik akibat dipukuli aparat maupun tembakan gas air mata. Ini sungguh mengerikan. Akhirnya karena mereka dipukuli dan dikejar-kejar, mereka pun mencari peralatan seadanya, apapun yang bisa mereka temukan. Entah itu tiang bendera partai atau yang lain. Bayangkan di kota besar, yang hanya ada beton, bukan mudah menemukan peralatan dalam waktu tergesa-gesa. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau ingin menunjukkan kekuatan rakyat, maka jangan pernah datang dengan tangan kosong. Siapkan setidaknya 3 perlengkapan ini. Sangat-sangat wajib. 1. Anda semua harus bawa tongkat. Nenek moyang kita bisa melawan penjajah dengan bambu runcing dan panah, tapi mereka tidak akan bisa melawan penjajah dengan tangan kosong. Bahkan si Pitung sekalipun, yang terkenal punya ilmu kebal, butuh senjata juga. Jadi Anda tidak akan bisa menghadapi pentungan dan peralatan aparat dengan daging dan tulang alias tangan kosong. Anda butuh paling minimnya tongkat. Pertama, konstitusi tidak melarang alias memperbolehkan rakyat membawa peralatan standar dalam aksi demonstrasi selama dia bukan senjata berbahaya, terlebih jika aksi itu adalah mengenai kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki kebebasan dan kewenangan penuh. Kedua, konstitusi juga menegaskan azas keadilan. Aparat tidak boleh menghadapi rakyat dengan senjata. Jika aparat bawa senjata, maka sesuai konstitusi, rakyat juga berhak mengangkat senjata sebagai bagian bela kedaulatan rakyat. Tapi masalahnya aparat tidak peduli dengan konstitusi. Jadi kita tidak boleh naif datang dengan tangan kosong. Bukankah pepatah begitu jelas berkata, orang bijak itu sedia payung sebelum hujan? Nah, masalahnya, tongkat ini sudah jadi peralatan wajib bagi aparat. Tidak perlu ragukan itu. Mereka itu bawa tongkat, perisai, helm, baju anti peluru, pelindung leher, dan lain-lain. Mereka datang dengan peralatan lengkap sesuai apa yang diperbolehkan hukum dan siap tempur. Membawa tongkat bukan berarti kita ingin memukuli musuh tapi alat jaga-jaga. Dalam hukum, memukul duluan memang salah, tapi memukul untuk membalas itu dibenarkan oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi. Inilah yang disebut bela kedaulatan dan juga sesuai azas keadilan. Nah, masalahnya kita sudah tahu bahwa menghadapi aparat dengan tangan kosong, sementara mereka dengan senjata lengkap, sudah pasti kita akan dipukuli. Masakan kira masih nekat datang dengan tangan kosong? Itu konyol namanya. Setidaknya siapkan tongkat sepanjang dari kaki ke pinggang, atau dari kaki ke dada. Anggap saja Anda sedang mendaki gunung atau berjalan di padang pasir. Tongkat itu akan membantu menguatkan langkah Anda. Membawa tongkat itu tidak melanggar hukum. Itu sebabnya semua aparat wajib diperlengkapi tongkat. Karena tongkat dan perisai diperbolehkan oleh hukum. Yang terlarang atau melanggar hukum itu adalah jika membawa senjata berbahaya seperti senapan, entah itu senapan karet, senpi, dan semua jenis senapan lainnya. Aturan ini berlaku bukan hanya untuk demonstran, tetapi juga untuk aparat. Sebab konstitusi jelas melarang keras aparat menghadapi demonstrasi dengan senjata berbahaya. Lantas jika konstitusi sudah melarang membawa senapan atau senjata berbahaya, mengapa aparat masih juga membawanya menghadapi rakyat? Disitulah mereka jadi pelanggar hukum, bukan penegak hukum. Sebab hampir semua aparat itu sebenarnya tidak mengerti hukum, baik bawahan dan para kepala-kepalanya. Dikira wewenang mereka berlaku jika bertabrakan dengan konstitusi. Bahkan saya menduga keras Kapolri pun tidak paham konstitusi. Seandainya dia paham, polisi tentu tidak akan sebobrok ini. Seandainya Majelis Kedaulatan Rakyat ada, maka para polisi yang memegang senjata itu bersama para kepala pimpinannya pastilah akan dicopot dan dihukum berat. Namun untuk tongkat, itu adalah alat keamanan standar. Dia tidak masuk dalam golongan senjata misal pedang, panah, celurit, apalagi senjata berbahaya seperti senapan karet, senpi, maupun jenis lainnya. Jadi sampai kapan kita tidak mau belajar bahwa aparat itu ditugaskan untuk mengalahkan dan memukul barisan rakyat? Bagaimana kita bisa bertahan menangkis pentungan mereka dengan daging dan tulang? Jika seperti itu, lantas bagaimana kita akan bisa menunjukkan kekuatan rakyat? Jika kita hanya datang dengan daging dan tulang, bukankah barisan rakyat akan dihancurkan oleh mereka?
Jadi membawa tongkat adalah peralatan wajib. Bukan karena kita tidak cinta damai, tapi dalam prinsip perang pun, jika Anda ingin damai, maka Anda harus punya barisan yang kekuatannya seimbang. Yang kedua, Anda harus menggunakan topeng. Jangan biarkan wajahmu dikenali. Itu sangat berbahaya. Menurut LBH, lebih dari 400 orang aktivis telah diculik dari rumah ataupun dari tempat tongkrongannya. Bagaimana bisa? Jawabannya, karena wajah mereka dikenali dan direkod oleh kamera dan CCTV. Anda tidak akan bisa menggunakan kekuatanmu jika wajahmu terlihat. Anda bisa kena ciduk. Jadi agar pertunjukan kekuatan itu sempurna dan maksimal, Anda harus tetap jadi anonim, alias pakai topeng. Jangan biarkan sedetik pun wajah Anda terekam selama aksi. Anda boleh sesekali membuka bagian hidung untuk menghirup udara segar. Tapi ingat, jangan pernah biarkan wajahmu dikenali. Karena di sekelilingmu ada kamera dan CCTV. Polisi bisa menggunakan kamera siapapun menjadi alat bukti, bahkan kamera teman Anda sekalipun. Nah, jadi hilangkan sifat narsis ketika di medan perang. Jangan sorot atau rekam wajah-wajah yang telanjang. Itu membahayakan keselamatan mereka. Ingat, no face, no chase. Ketiga, Anda wajib membawa tas, agar Anda bisa menyimpan air minum, makanan, dompet, HP, charger, kacamata anti gas, bahkan sampai kantongan plastik jika Anda ingin buang air. Datang ke medan perang tanpa minimal ketiga peralatan ini, maka Anda sedang membahayakan keselamatan Anda sendiri. Tidak perlu narsis kita ingin dikenali sebagai heros atau pahlawan. Itu bisa melumpuhkan kekuatan rakyat sendiri. Ya, jika kekuatan rakyat ingin kuat bagai singa raksasa, maka kita semua harus mengcover diri dengan topeng. Semoga pengetahuan teknis lapangan ini bisa disebarkan kepada semua orang. Bayangkan jutaan rakyat datang dengan topeng hitam dan tongkat, maka secuil aparat itu tidak akan lagi sok jagoan, tapi bisa pipis di celana. Sebab mereka hanya 500.000, sementara kekuatan rakyat ada 200 juta. Inilah baru dinamakan kekuatan rakyat. Pria wanita wajib pakai topeng. Semoga kita semua selamat, semoga rakyat menang. Hidup daulat rakyat!